Halo teman-teman semuanya yang setia mendengarkan. Asik. Mohon maaf untuk audio sebelumnya soal How to Die dari Seneca itu. Setelah saya dengarkan lagi ternyata audionya kurang enak untuk didengar. Jadi saya memutuskan untuk merekod ulang. Ya semoga rekod yang kali ini lebih bagus daripada yang kemarin, karena yang kemarin tuh cukup berisik dan rekodnya dilakukan di siang hari gitu. Oke, tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan. How to Die, karya Seneca. 1. Persiapkan diri kita. Karya prosa terpenting Seneca, Surat-surat Moral, merupakan kumpulan surat kepada teman dekatnya, Lucilius, yang seperti Seneca berusia 60-an tahun ketika surat-surat mulai ditulis, dari antara tahun 63 sampai 65 Masehi. Kematian dan sakaratul maut merupakan topik yang paling banyak muncul dalam surat-surat tersebut, dan beberapa di antaranya bahkan hanya membahas topik tersebut, termasuk surat nomor 30, 70, 77, 93, dan 101. Semuanya disajikan dalam buku ini baik secara utuh, yang ditandai dengan salam pembuka dan penutup, maupun dalam kutipan panjang. Surat-surat ini biasanya diawali dengan kejadian sehari-hari dalam kehidupan Seneca, seperti menjenguk teman yang sedang sakit, atau, seperti dalam kutipan di bawah, satu gagasan baru yang ditemukan Seneca ketika sedang membaca. Walaupun berupa korespondensi yang intim, surat-surat moral memang ditulis untuk diterbitkan, dan kau yang terdapat dalam surat tersebut terkadang merujuk pada Lucilius, tetapi terkadang juga pada masyarakat Romawi, atau bahkan umat manusia pada umumnya. Epicurus mengatakan, bersiaplah untuk kematian. Atau dengan kata lain yang lebih mudah kita pahami, penting sekali mempelajari cara untuk mati. Mungkin kau mengira sia-sia belaka mempelajari sesuatu yang hanya akan digunakan sekali, tapi justru inilah alasan kita harus mempersiapkannya. Kita harus selalu mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dari pengalaman bahwa kita tahu. Bersiaplah untuk kematian. Orang yang memberitahukan hal ini juga meminta kita untuk mempersiapkan kebebasan. Orang yang belajar cara untuk mati telah melupakan cara menjadi budak. Pengetahuan ini memberi kuasa yang melebihi, bahkan di luar semua kuasa lain. Apa pentingnya penjara, penjaga, dan grendel bagi mereka ini? Mereka punya kunci menuju kebebasan. Hanya ada satu belenggu yang mengikat kita, yakni kecintaan akan hidup. Jika belenggu itu tidak bisa dilepaskan, perlahan-lahan kita harus mengurangi cengkeramannya, sehingga ketika waktunya telah tiba, tidak ada yang bisa menahan maupun mencegah kita untuk siap melakukan apa yang harus kita lakukan. Surat-surat 26.8-10. Dalam kutipan surat di bawah ini, Seneca membimbing Lucilius untuk memberi saran kepada seorang kawan yang tidak disebutkan namanya, yang menarik diri dari kehidupan sosial dan menjalani khalwat. Apabila kawanmu lahir di Partia, dia tentulah telah menggenggam busur panah sejak kecil. Apabila dia lahir di Jerman, dia akan mengacungkan tombak setelah menginjak remaja. Apabila dia hidup pada masa leluhur kita, dia akan belajar menjadi Kaliveri dan membasmi musuhnya dalam pertarungan dengan tangan kosong. Setiap bangsa memiliki pelajaran yang berbeda untuk memenangkan hati sekaligus memerintah rakyatnya. Lalu, kalau begitu, pelajaran mana yang seharusnya dikuasai kawanmu? Yang mampu melawan semua jenis senjata dan melawan segala macam musuh, memandang rendah kematian. Tak seorang pun ragu bahwa kematian mengandung sesuatu yang menakutkan, sampai-sampai pikiran kita yang oleh alam dianugerahi rasa cinta diri terusik olehnya. Kalau tidak,
tentu kita tidak perlu bersiap-siap atau berlatih untuk menghadapi maut, karena kita akan menyambut kematian dengan sukarela, sama seperti kita semua selalu terdorong untuk hidup lama. Tak seorang pun belajar agar bisa berbaring dengan nyaman di atas hamparan padang rumput yang hijau, jika kebetulan itu diperlukan. Tetapi kita justru menempa diri untuk hal-hal ini. Tetap teguh untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang diamanahkan sekalipun di bawah siksaan. Atau tetap berjaga-jaga sepanjang malam meskipun terluka. Dan jika perlu, tanpa bersandar pada tombak, karena kantuk diam-diam mendatangi mereka yang menyadarkan diri. Akan tetapi, bagaimana jika hasrat untuk hidup lama justru mencengkerammu? Kau harus yakin bahwa sesungguhnya segala yang tidak lagi tampak dan telah kembali ke alam semesta tempat semua berasal dan kemudian akan dilahirkan kembali, bukan berarti lenyap selama-lamanya. Segala sesuatunya berhenti, tetapi tidak mati, sama seperti kematian yang kita takuti dan jauhi, yang menghentikan hidup kita hanya untuk sementara, bukan selama-lamanya. Akan tiba saatnya ketika kita kembali melihat cahaya. Banyak yang tidak mau menyongsong hari itu karena kita akan kembali tanpa kenangan kehidupan kita sebelumnya. Namun, aku akan membimbingmu dengan seksama. Bagaimana segala yang kelihatannya sudah mati sebenarnya hanya berubah bentuk atau unsur. Oleh karena itu, barang siapa akan kembali ke dunia, maka ia harus meninggalkannya terlebih dulu dengan lapang dada. Lihatlah bagaimana semesta berputar kembali ke titik mula-mula. Kau akan menyadari tidak ada yang punah di jagat raya ini, tetapi semua akan datang dan pergi silih berganti. Musim panas berlalu, tetapi tahun akan berjalan membawa musim panas yang baru. Musim dingin meluruh, tetapi waktu yang bergulir akan mengembalikannya. Malam menutupi matahari, tetapi dalam sekejap sinar mentari akan menghapus pekatnya malam. Rasi bintang terus bergeser hingga kembali ke tempatnya semula. Sebagaimana benda-benda langit akan selalu terbit, sementara bagian yang lain tenggelam di sisi ufuk yang lain. Izinkan sekarang aku mengakhiri surat ini, tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Aduh, bentar minum dulu. Izinkan sekarang aku mengakhiri surat ini, tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Bayi, anak kecil, atau orang-orang yang pikirannya terganggu tidak ada yang takut pada kematian. Sangat menyedihkan apabila nalar tidak memberi kita rasa damai yang sama seperti dibuahkan oleh kebodohan. Salam. Surat-surat 36.7 sampai 12. Sepanjang hidupnya, Seneca menderita penyakit pernapasan. Kemungkinan besar juga karena tuberkulosis dan asma. Rasa sakitnya begitu hebat hingga sewaktu masih muda, dia pernah ingin bunuh diri. Menurut tulisannya sendiri, dia pasti mengalami serangan sesak napas seperti yang dia gambarkan dalam surat berikut ini selama hidupnya. Tetapi, serangan itu semakin parah seiring dengan pertambahan usia. Apalagi mengingat sebutan para dokter untuk penyakit sesak napas itu, menurut Seneca, adalah meditatio mortis, persiapan untuk mati. Lucilius yang terkasih, sudah lama penyakit ini menderaku, tetapi tiba-tiba saja kambuh kembali. Penyakit yang mana? Katamu. Pertanyaan yang tepat karena tidak ada penyakit yang belum pernah kuderita. Namun, bisa dibilang penyakit ini sudah jadi jatahku. Aku tidak tahu apa nama penyakit ini dalam bahasa Yunani, tetapi rasanya tepat sekali kalau disebut suspirium. Penyakit ini menyerang secara tiba-tiba dalam sekejap, seperti pusaran angin.
Serangannya biasanya berakhir dalam 1 jam, karena siapa yang bisa tahan dengan sakaratul maut yang panjang? Semua rasa sakit dan ancaman bahaya sudah pernah kujalani. Tak satu pun yang kurasa lebih menjengkelkan daripada penyakit ini. Dan bagaimana aku bisa merasa begitu? Ini jelas bukan penyakit biasa, sesuatu yang sama sekali berbeda, melainkan kehilangan hidup dan jiwa. Karena itu, para tabib menyebutnya persiapan untuk mati. Dan terkadang jiwa kitalah yang menyelesaikan persiapan itu. Apa kau mengira aku sedang gembira saat menulis surat ini? Karena aku berhasil lolos dari maut? Menurutku, menggelikan sekali untuk mensyukuri kesembuhanku seakan kesehatanku sudah kembali sempurna. Sama menggelikannya dengan mengumumkan kemenangan ketika persidangan ditunda. Meski demikian, bahkan ketika aku sedang tercekik, aku tidak berhenti menenangkan diri dengan pikiran yang berani dan menyenangkan. Apakah ini? Kataku pada diri sendiri. Apakah kematian mencobaiku sedemikian seringnya? Namun biarlah, sebab aku sudah lama sering menguji kematian. Kapan aku menguji kematian? Katamu. Sebelum aku lahir? Sebab kematian adalah ketiadaan. Aku tahu seperti apa itu. Rasanya sama saja setelah aku pergi dengan sebelum aku ada. Apabila maut memiliki kuasa siksa, penyiksaan itu pasti juga ada sebelum kita melihat terang dunia. Tapi saat itu, kita tidak merasakan apapun yang menyusahkan. Aku bertanya padamu, sungguh tololkah apabila seseorang menganggap sesuatu pelita lebih tidak berguna setelah dipadamkan dibandingkan sebelum dinyalakan? Kita juga dipadamkan dan dinyalakan. Di antara dua masa itu, kita memiliki perasaan dan pengalaman. Sebelum dan sesudahnya, hanya damai yang sejati. Jika aku tidak keliru, kita salah memahami ini. Lucilius, kita mengira kematian hanya akan tiba sesudah kehidupan. Padahal, sebenarnya kematian datang sebelum dan sesudahnya. Apapun yang ada sebelum kita ada adalah kematian. Apa artinya jika kau mati atau tidak pernah dilahirkan? Keduanya sama-sama berarti kau tidak pernah ada. Tak henti-hentinya aku mengatakan kepada diriku sendiri pemicu semangat ini dan lainnya. Dengan diam, karena tak ada lagi ruang untuk kata-kata. Lalu, penyakit suspirium ini yang membuatku tersengal-sengal, sedikit demi sedikit membiarkanku bernapas lebih panjang, dan akhirnya mereda. Namun, penyakit ini sudah menetap dan meskipun serangannya sudah berhenti, aku masih belum bisa bernapas dengan wajar dan mudah. Aku merasakan jeda di antara iramanya, selang waktu di setiap tarikan nafas. Percayalah padaku, aku tidak akan gentar di saat-saat terakhir. Aku sudah siap. Aku tidak memikirkan apa yang ada di hari esok. Puji dan contohlah orang yang tidak takut mati, sekalipun hidup itu menyenangkan. Apa utamanya pergi karena dicampakkan? Tetapi di situ pun ada kebijaksanaan yang bisa dipetik. Aku dicampakkan, tetapi aku memang memutuskan untuk pergi. Orang bijak tidak akan pernah merasa dicampakkan, karena campakan... Harus minum dulu bentar. Orang bijak tidak akan pernah merasa dicampakkan, karena dicampakkan berarti diusir dari tempat yang dengan terpaksa kau tinggalkan. Orang bijak tidak pernah melakukan sesuatu karena paksaan. Ia terlepas dari keharusan itu karena ia mengingini yang ditimpakan keterpaksaan pada dirinya. Sampai nanti. Surat-surat 54. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.